Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang kembali di program Tausiah Tanya Ustadz Fakultas Syariah. Sebagai umat muslim yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan, mendekati akhir bulan Ramadan ini, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Lantas, bagaimana panduan yang benar dalam membayar zakat sesuai dengan syariah? Berikut kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Mansur Effendi, SHIMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan zakat fitrah. Pertanyaan itu seputar berapa besaran takaran yang harus dikeluarkan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua juga, kalau kita sudah mengeluarkan zakat fitrah, apakah wajib mengeluarkan zakat mal? Nah, ini dua pertanyaan yang kadang-kadang sering kita jumpai di masyarakat. Nah, yang pertama berkaitan dengan zakat fitrah atau zakat fitri, ya. Di masyarakat kita mengenalnya dengan populer dengan istilah zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim atas dirinya sendiri maupun jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang Idul Fitri. Jadi ibadah ini menjadi wajib ditunaikan dalam rangka untuk membersihkan diri kita yang setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan. Barangkali ada pikiran, ada perkataan, ada perbuatan yang tidak pas yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan menunaikan zakat fitrah ini akan menjadi bersih, akan menjadi terampuni. Nah, itu urgensi dari zakat fitrah. Nah, zakat fitrah sendiri itu ada beberapa ketentuan-ketentuannya, ya. Jadi selain dia wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim untuk dirinya maupun jiwa yang menjadi tanggungannya, ya, menjelang Idul Fitri, dia juga harus memenuhi ketentuan bahwa masih hidup pada malam hari raya ini. Tentu kalau sudah meninggal, dia tidak wajib, ya, untuk menunaikan zakat fitrah. Di malam hari raya dia masih hidup dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk kebutuhan satu hari. Nah, ini tentang zakat fitrah. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan, berapa takaran dari zakat fitrah itu sendiri? Perlu kita pahami bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita di Indonesia, makanan pokok kita adalah nasi, ya, atau beras, ya. Kalau kita baca beberapa literatur fikih, kita akan menjumpai ada istilah so, ada istilah mud, ada istilah wasak. Nah, merujuk kepada hadis Nabi Rasulullah SAW bahwa besaran zakat fitrah itu adalah satu so. Satu so sendiri itu adalah 4 mud, ya. Jadi satu mud itu kalau kita ilustrasikan adalah cakupan tangan orang dewasa seperti ini, ya. Ini satu mud. Nah, kalau satu so berarti 4 mud atau 4 kali cakupan tangan orang dewasa. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika satu so ini dikonversikan dalam satuan pengukuran kilogram misalnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang 2,5 kilogram, ada yang 2,7 kilogram, ya, ada yang 3 kilogram. Bahkan mazhab Hanafi misalnya ada yang mengatakan 3,8 kilogram. Mana yang kita pakai? Nah, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwanya yang tertuang
dalam fatwa MUI nomor 65 tahun 2022 yang menjelaskan tentang masalah-masalah berkaitan dengan zakat fitrah, MUI sudah menetapkan bahwa besarnya kadar zakat fitrah adalah 1 sok atau 4 mud yang jika dikonversikan ke dalam beras itu menjadi 2,7 kg atau setara dengan 3,5 liter. Nah, ini berkaitan dengan takaran dari zakat fitrah. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan kembali, apakah bisa zakat fitrah yang kita bayarkan dalam bentuk makanan pokok itu dengan uang? Nah, dalam fatwa MUI nomor 65 tahun 2022 itu juga menyebutkan bahwa zakat fitrah itu dapat dibayarkan dengan uang. Yang nanti akan kita amanahkan kepada panitia supaya diberikan makanan pokok. Nah, apabila nilai zakat fitrah itu kita nominalkan, ya, nilai zakat fitrah berupa beras, kemudian kita nominalkan, itu kita harus mengacu kepada 2 hal. Yang pertama adalah harga jenis beras yang dikonsumsi oleh muzaki. Jadi kalau misalnya sehari-hari beras yang kita konsumsi adalah misalnya beras rojo lele misalnya, ya itu yang kita jadikan sebagai acuan. Tidak boleh kalau kemudian kita mengkonsumsi beras yang harga mahal, kemudian ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, kita menggunakan acuan harga beras yang kualitas rendah, berbeda dengan apa yang setiap hari kita konsumsi. Nah, acuan yang kedua adalah kita sesuaikan dengan harga pada pasar setempat. Nah, itu cara kita untuk membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang. Selanjutnya, apakah kalau kita sudah mengeluarkan zakat fitrah itu kita juga harus mengeluarkan zakat mal? Gitu. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa zakat fitrah dengan zakat mal itu masing-masing berdiri sendiri, ya. Masing-masing memiliki syarat dan rukunnya. Sehingga kalau tadi zakat fitrah itu kita keluarkan di bulan Ramadan, ya, kita berikan dalam bentuk makanan pokok itu. Tapi kalau zakat mal itu objek jenis harta yang harus dizakati itu banyak, ya. Jadi misalnya kalau kita merujuk kepada undang-undang tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 itu ada 9 jenis objek harta yang harus dizakati. Apa saja itu? Misalnya emas dan perak dan logam mulia yang lainnya, ya. Kemudian ada juga misalnya uang. Uang termasuk di dalamnya adalah surat-surat berharga. Kemudian juga perniagaan. Ada juga pertanian, perkebunan dan kehutanan. Kemudian juga ada zakat peternakan dan perikanan, ada pertambangan, ada perindustrian, kemudian ada pendapatan dan jasa, dan juga adalah zakat rikas. Nah, dalam zakat mal berlaku haul, kemudian nisab dan juga kadarnya. Sehingga dari berbagai jenis objek harta yang dizakati yang saya sampaikan di awal tadi, masing-masing memiliki nisab yang berbeda-beda. Contoh misalnya, ya, kita akan mengeluarkan zakat perhiasan. Itu harus memenuhi ketentuan. Misalnya harus mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimum. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki emas, batas minimumnya atau nisabnya adalah 85 gram emas, maka kita harus wajib mengeluarkan zakat mal. Kadarnya berapa? Kadarnya adalah 2,5%. Nah, ini contohnya. Kapan kita mengeluarkannya? Bisa kita keluarkan kapan saja, ya. Tidak harus kita keluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, sebagaimana halnya zakat fitrah tadi. Ya, kita keluarkan di bulan Ramadan boleh, di luar bulan Ramadan pun juga boleh. Nah, dengan demikian, maka kalau kita sudah mengeluarkan zakat fitrah dan kita memiliki harta yang sudah mencapai nisab, ya, kemudian juga sudah misalnya kepemilikannya telah mencapai 1 tahun atau haul, maka kita harus mengeluarkan zakat mal. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian penjelasan dari narasumber kita tentang panduan membayar zakat yang benar. Selamat melanjutkan puasa dan jangan lupa membayar zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.